Selamat siang dokter. Saya izin untuk langsung memulai dokternya. Selamat siang Bapak. Siang dokter. Perkenalkan saya Dokter Dian Andika, dokter bertugas pada siang hari ini. Boleh saya tahu dengan Bapak siapa? Dengan Zaki. Pak Zaki. Boleh tahu umurnya berapa Pak? Saya umurnya 30. Bapak Zaki umurnya 30 tahun. Ada yang bisa saya bantu Pak sehingga Bapak datang kemari? Saya ada ini dok, kesulitan berkemih. Kesulitan berkemih. Oke. Bapak sesuai dengan keluhan Bapak, sepertinya kita akan melakukan pemeriksaan. Nanti saya akan melakukan mulai dari melihat, meraba, mengetuk bagian tubuh Bapak. Gunanya adalah untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di tubuh Bapak. Mungkin saja akan terasa tidak nyaman, tapi akan saya lakukan sesuai prosedur. Apakah Bapak bersedia? Bisa. Kalau begitu Bapak silahkan ke tempat pemeriksaan, nanti Bapak berbaring, silahkan dibuka baju. Saya izin untuk menyiapkan alat dan mencuci tangan terlebih dahulu. Izin dokter, di sini saya akan menggunakan alat seperti stetoskop, lalu ada sabuk tangan juga yang akan saya gunakan di sini. Saya izin untuk mencuci tangannya dokter. Di sini saya akan mencuci tangan 6 langkah. Oke. Setelah itu kita mulai terlebih dahulu dari pemeriksaan fisik secara umum. Kita mulai dari mata si pasien. Bapak boleh dibuka dulu kacamatanya. Boleh lihat ke atas Pak? Boleh. Ke bawah Pak? Oke, di sini kita bisa melihat atau mencari apakah ada skleroterik ataupun konjungtiva anemis. Lalu dari hidung apakah ada cubit hidung, lalu ke bibir apakah ada sianosis, lalu ke daerah leher apakah ada permasalahan kelenjar pada getah benihnya. Bapak boleh dibuka bajunya. Oke, baik. Di sini kita bisa melihat untuk dadanya apakah simetris, apakah ada pectus excavatum, pectus carinatum. Terus lalu di bagian abdomennya apakah dia datar ataupun semacamnya. Juga kita bisa melihat apakah kulitnya situ ada bekas operasi, jejas, jaringan parut dan semacamnya. Lalu kita bisa menilai dari ekstremitas baik atas dan bawah untuk melihat apakah dia simetris atau tidak. Setelah itu baru kita lanjut ke pemeriksaan fisik urologi secara khususnya. Yang pertama yang perlu kita nilai adalah bentuk dari daerah regioflangnya, apakah dia ada membengkak ataupun ada bekas operasi dari urologi seperti adanya bekas jaringan parut, adakah tanda-tanda radang, apakah ada tanda-tanda massa dan semacamnya. Kalau seandainya ada massa atau ada pembengkakan, itu bisa kita curiga ada massa ataupun adanya hidronefrosis. Lalu setelah inspeksi kita bisa melakukan pemeriksaan palpasi, di mana palpasi yang kita lakukan untuk regioflang ini adalah dengan teknik Boltzmann, di mana tangan sebelah kiri itu diletakkan di bagian bawah posterior dari punggung si pasien, lalu tangan yang sebelah kanan itu diletakkan di bagian anteriornya. Tangan yang di bawah itu gunanya adalah untuk mengguncang ataupun mendorong ginjal ke atas, sedangkan tangan kanan itu gunanya adalah untuk menunggu dan merasakan pergerakan dari ginjalnya. Kalau seandainya sakit, bilang ya Pak ya. Normal ya, tidak akan terasa. Lalu kita lakukan juga di sebelah kirinya dengan cara yang sama. Lalu kita gerakkan ke tangan sebelah kiri untuk merasakan gerakan dari ginjalnya. Kalau seandainya sakit bilang ya Pak ya. Baik dok. Sakit Pak? Ya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan perkusi. Bapak boleh duduk terlebih dahulu. Nah, kita akan melakukan pengetukan dengan menggunakan kepalan tangan bagian sisi sebelah sini. Kita akan mengetuk di bagian sudut costovertebranya untuk mencari apakah ada rasa nyeri oleh pasien. Kita juga bisa melihat nanti dari ekspresi wajah dari pasien.
Oke, kita mulai ya Pak ya. Pas ada yang nanti terasa sakit, Bapak silahkan bilang. Oke. Izin dokter, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik kandung kemih, lalu penis serta skrotum. Izin untuk memulai dokter. Saya akan melakukan prosedur antiseptik septik terlebih dahulu. Setelah cuci tangan, lanjut menggunakan handscoon. Oke, yang pertama kita lakukan inspeksi di daerah suprapubis dari pasien, di mana kita bisa melihat apakah ada tanda-tanda radang berupa kemerahan ataupun bengkak. Lalu bisa kita lihat apakah ada massa, bisa karena resistensi urinnya sehingga bulinya bisa membesar dan semacamnya. Lalu setelah inspeksi, kita lakukan juga inspeksi di daerah penisnya, di mana di sini kita bisa melihat dari perikutiumnya apakah si pasien sudah disirkumsisi atau belum. Lalu kita juga bisa melihat kalau seandainya sudah disirkumsisi, kita bisa melihat gland penisnya, apakah di situ ada tanda-tanda kemerahan, radang, apakah ada jaringan parut dan semacamnya, juga apakah ada nodul, massa dan semacamnya. Lalu kita juga bisa melihat di daerah skrotumnya apakah ada kemerahan berupa tanda radang situ, apakah juga ada diasimetris antara kiri dan kanan, atau ada nodul serta massa yang menonjol. Lalu setelah inspeksi, kita bisa melakukan pemeriksaan palpasi untuk daerah suprapubisnya. Di sini kita juga melihat ekspresi dari pasien nantinya apakah dia mengalami rasa nyeri. Izin ya Pak ya, kalau seandainya terasa sakit atau nyeri nanti silahkan dibilang. Oke, nah setelah palpasi kita lakukan perkusi untuk menentukan batas atas dari buli dari si pasien ini. Dimana karena buli ini berisi oleh urin, tentunya dia akan terdengar redup, sedangkan untuk daerah yang bukan bulinya atau batasnya tentu akan terdengar timpani. Nah itu yang perlu kita cari di sini. Nah setelah kita lakukan perkusi dari suprapubisnya, kita bisa lanjut ke lakukan pemeriksaan palpasi untuk daerah penisnya. Yang pertama mulai dari daerah dorsalnya. Di sini kita bisa rasakan apakah ada nyeri, bisa terlihat dari wajah pasien, ataupun apakah ada nodul semacamnya. Lalu kita juga bisa meraba di bagian uretranya untuk mencari apakah ada indurasi uretra. Nah, selanjutnya kita lakukan palpasi untuk daerah dorsal penisnya. Di sini kita mencari apakah ada nyeri tekan, kita bisa juga lihat dari ekspresi pasien, ataupun apakah ada nodul ataupun massa dan semacamnya. Lalu kita juga bisa melakukan palpasi di daerah uretranya untuk mencari apakah ada indurasi uretra. Nah, kita juga bisa melakukan pemeriksaan palpasi ke daerah limfe inguinalnya, apakah terjadi pembesaran atau tidak. Oke. Nah, setelah itu kita lanjut ke pemeriksaan di bagian skrotumnya, di mana kita lakukan untuk palpasinya. Kita raba kedua lobusnya, apakah ada nyeri tekan atau semacamnya. Kita juga bisa merasakan konsistensi dari testis, apakah kenyal, apakah terasa kistik ataupun keras dan semacamnya. Kita juga bisa menilai apakah dia simetris atau tidak di sini. Nah setelah itu, kalau seandainya kita curiga ada pembengkakan di daerah di skrotum misalnya, kita curiga itu merupakan sebuah hernia, maka kita perlu melakukan pemeriksaan menggunakan stetoskop. Gunanya adalah kita untuk mencari bunyi bising ususnya.
Oke, kalau seandainya juga kita curiga ada hidrokel, kita bisa lakukan pemeriksaan menggunakan pen light. Karena prinsipnya kalau seandainya skrotum ini berisi cairan, kalau kita sinari dengan cahaya, tentu dia akan berpendar, dimana normalnya dia tidak akan berpendar. Oke, eh, baik, dokter, saya telah selesai melakukan pemeriksaan di daerah suprapubis, penis serta skrotumnya. Bapak, kita telah selesai melakukan pemeriksaan ini. Mungkin Bapak silahkan dipasang kembali celananya dan silahkan kembali ke tempat semula. Izin dokter, di sini saya akan melakukan pemeriksaan colok dubur atau rectal booster. Saya izin untuk langsung melakukan pemeriksaan dokter. Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan namanya colok dubur, di mana nanti saya akan memasukkan jari saya ke dalam, mohon maaf, anusnya. Gunanya adalah untuk mencari apakah di situ ada masalah, apakah di situ ada massa ataupun semacamnya. Tentu mungkin saja akan terasa tidak nyaman, tapi akan saya lakukan sesuai prosedur agar tidak menimbulkan rasa sakit dan semacamnya. Apakah Bapak bersedia? Oke, kalau begitu Bapak silahkan bersiap-siap. Saya izin untuk menyiapkan apa-apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita bisa mulai dengan melakukan inspeksi di daerah sekitar regio analnya. Di sini kita bisa mencari apakah ada radang berupa kemerahan ataupun ada pembengkakan, apakah ada massa dan semacamnya. Lalu kita juga bisa melihat apakah tanda-tanda bekas luka jaringan parut dan semacamnya. Lalu di sini kita bisa juga melihat apakah ada hernia ataupun semacamnya. Kita juga bisa meminta pasien untuk mengedan. Bapak silahkan mengedan. Oke. Nah, selanjutnya kita bersiap-siap untuk melakukan pemeriksaan rectal pusat, di mana kita oleskan untuk gel lubrikannya di sepanjang jari telunjuk. Serta kita oleskan juga di daerah sekitar analnya. Mohon maaf ya Pak ya. Nah, di sini untuk jari yang perlu kita masukkan itu daerah ventralnya itu menghadap ke bagian atasnya atau di daerah suprapubisnya. Dan sebelum itu kita mulai dari samping agar pasien tidak terkejut. Tarik nafas Pak. Oke. Ya. Nah, di sini kita bisa menilai apakah ada massa di lumen dari anus pasien ini. Apakah kita juga bisa merasakan untuk cepitan dari sphincter aninya, di mana normalnya untuk sphincter ani yang berfungsi dengan baik, dia akan otomatis menjepit jari dari si pemeriksa. Kita juga bisa menilai untuk refleks bulbocavernosus dengan cara memegang gland penis ataupun dengan mencolek di bagian pangkal paha pasien. Nah, apabila dia refleks bulbocavernosusnya itu positif atau normal, dia akan otomatis memicu untuk otot sphincter aninya menjepit tangan dari atau menjepit jari dari si pemeriksa. Lalu kita juga bisa putar jarinya untuk menilai apakah ada massa di sepanjang lumennya. Lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan untuk menilai kelenjar prostat dari pasien. Itu ada di bagian posteriornya lagi. Lalu kita raba, dimana untuk konsistensinya itu dia normalnya kenyal dan permukaannya licin. Kalau seandainya terjadi perbesaran, itu biasanya
untuk bagian kutubnya tidak akan teraba, serta untuk sulcus interlobarisnya juga akan sulit untuk diraba. Nah, kalau seandainya sudah terlakukan, bisa kita tarik keluar dengan hati-hati. Lalu bisa kita nilai jari tangan kita di tangan pemeriksa, apakah di situ ada darah, nanah ataupun feses. Normalnya tidak akan ada darah ataupun nanah, tapi kalau feses masih mungkin bisa ditemukan. Nah, setelah itu pemeriksa membuang tangannya. Baik Bapak, pemeriksaan untuk rektal pusar atau tulak dubur telah selesai kita lakukan. Bapak silahkan pasang kembali celananya, silahkan kembali ke tempat semula. Izin dokter, mungkin untuk pemeriksaan rektal pusar telah selesai kita lakukan. Bapak, tadi setelah selesai kita lakukan pemeriksaan fisik, jadi di mana setelah saya lakukan pemeriksaan tersebut itu tidak ditemukan adanya kelainan. Jadi mungkin adapun keluhan yang Bapak rasakan saat ini mungkin bisa karena faktor stres ataupun kelelahan ataupun kurang olahraga, ataupun bisa karena faktor makanan. Mungkin setelah ini Bapak bisa menjaga pola makan, bisa olahraga, dan bisa jangan terlalu stres. Nah, mungkin juga kalau seandainya Bapak ada perasaan ingin buang air kecil, jangan ditahan karena itu bisa menyebabkan timbulnya penyakit, terutama di bagian abdomen tersebut, bagian perutnya tersebut. Maka Bapak mengerti. Oke. Apakah ada yang ingin Bapak tanyakan lagi? Kalau tidak ada, mungkin bisa kita akhiri ya Bapak ya. Terima kasih Bapak.